Baik, puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, Saudara semuanya. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur pada Tuhan buat hari-hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita sudah ada di hari Minggu terakhir di bulan Februari. 3 hari lagi kita masuk di bulan Maret. Saudara-saudara semua, saya kira setuju bahwa tidak mungkin kita bisa melangkah kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita untuk melangkah. Amin, saudara. Saya sangat percaya bahwa semua kita ada dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Beberapa hal yang mungkin saya ingin ingatkan kita saja. Saudara, di bulan Maret ini kita akan mulai aktifkan kembali komsel kita ya. Saudara bisa lihat tempat-tempat komsel yang tersedia. Dan kalau saudara ada dekat dengan tempat ini, saudara bisa bergabung dalam jam-jam yang sudah ditentukan. Saudara, kita perlu komsel ini tempat di mana jemaat untuk saling mengenal, saling bertumbuh, saling mengasihi. Dan kalau saudara di luar yang ada ini juga pengen buat komsel, tolong hubungi kita. Mungkin komsel kita bisa karena kedekatan tempat tinggal, bisa juga karena kedekatan emosional. Ya, tujuan kita adalah supaya jemaat tetap bisa memberikan pelayanan terbaik bagi jemaat, supaya gereja bisa memberikan pelayanan terbaik bagi jemaat. Ya, itu saja barangkali. Nah, kemudian mau ada ibadah wanita di gereja ini itu akan dimulai pada hari Selasa 7 Maret jam 17. Halo para wanita, boleh hadir ya. Jadi mungkin nanti sekretariat coba dikomunikasikan lagi karena ini baru pertama kali yang mau kita lakukan buat wanita-wanita yang luar biasa. Mungkin itu saja pengumuman tambahan bagi kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini tentu ada hal-hal yang kadang-kadang kita susah pahami. Saudara tahu arti sahabat? Ada orang mengatakan begini, bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang, tapi bersahabatlah hanya dengan sedikit orang. Kalau berteman katanya tidak diharuskan membuat komitmen. Tapi dengan sahabat harus buat komitmen. Sahabat adalah orang yang kita percaya. Sahabat adalah yang kita harapkan bisa bersama dengan kita bahkan dalam kesulitan kita. Sahabat adalah orang yang mengerti kita, yang tidak akan mungkin menjerumuskan kita. Itu katanya arti sahabat. Sahabat adalah orang yang selalu siap sedia ketika kita membutuhkan dia. Satu contoh dalam Alkitab, Yesus pernah mengatakan ada seorang sahabat, tengah malam dia datang ke rumah sahabatnya dan mengetuk pintu rumah sahabatnya dengan mengatakan, "Hei sahabat, bukakanlah pintu bagiku, berilah sedikit roti, karena aku punya sahabat yang datang tengah malam dan aku tidak punya apa-apa." Dia ganggu sahabatnya dan Yesus mengatakan, walaupun dengan berat hati, tapi sahabatnya tetap buka juga. Kenapa? Yang datang itu sahabatnya. Itulah arti sahabat. Dia tidak merasa terganggu walaupun sebenarnya terganggu. Jadi begitu kuatnya arti sahabat yang membuat komitmen. Tapi hari ini saudara, saya ingin ajak kita belajar satu kisah dalam Alkitab yang disampaikan di Yesus antara sahabat dan mamon. Mamon ini satu gambaran atau satu istilah yang digunakan Yesus untuk materi. Bisa uang, bisa materi apapun. Itu mamon. Sahabat dan mamon. Mari kita belajar dari dari Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 Yesus mengatakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya, daripada anak-anak terang. Dalam Lukas 16 ayat 8, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara perhatikan di sini ada anak-anak dunia, ada anak-anak terang. Istilah anak-anak dunia digunakan Yesus adalah bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi istilah anak-anak terang digunakan Yesus di sini bagi orang yang percaya pada Tuhan. Tetapi yang aneh Yesus katakan, kenapa orang-orang yang tidak percaya Tuhan lebih cerdik terhadap sesamanya daripada orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan. Saudara, ini dalam hubungan antara sesama. Kenapa lebih cerdik? Dalam Alkitab seringkali istilah cerdik ini
digunakan Yesus, bahwa sesungguhnya hidup ini harus cerdik. Yesus pernah berkata begini, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Cerdik boleh, tetapi tulus. Cerdik itu bicara strategi, tapi tulus itu bicara motivasi. Kecerdikan diperlukan, tapi bagi anak Tuhan harus diimbangi dengan ketulusan. Motifnya tulus. Harusnya ini yang membedakan. Tapi kenapa Yesus katakan bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang? Saudara coba lihat, sebelum kita masuk kepada Lukas pasal 16 ini, kecerdikan ini digunakan oleh iblis pertama kali di Taman Eden. Yesus katakan cerdik seperti ular. Ya, ular dikenal cerdik, satu istilah dalam Alkitab, karena memang di Taman Eden ularlah yang dipakai oleh iblis untuk memperdaya Hawa. Saudara tahu, cara ular bicara itu lembut sekali. Dia hanya katakan, hei Hawa, bukankah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Coba lihat. Hanya dia tambah kata tidak. Padahal sebelumnya Allah berfirman, semua pohon dalam taman boleh kamu makan. Tapi dia sisipin kata tidak. Karena apa? Karena dia ingin memancing Hawa untuk berdialog, untuk berdiskusi. Ini kecerdikannya dia. Dan Hawa mulai katakan, enggak seperti itu. Tuhan katakan semua boleh dimakan kecuali. Semua boleh dimakan kecuali. Tetapi saudara, iblis, ular dengan kecerdikannya sudah mampu mengganggu Hawa, mengganggu pikiran Hawa, membuat Hawa ragu. Singkatnya saudara tahu apa yang terjadi pada Hawa? Dia ikut kata iblis. Dia ikut kata ular. Ini cerdiknya ular. Jadi saudara, kadang-kadang dalam hidup ini ada orang-orang dengan kecerdikannya. Dengan kecerdikannya tanpa kita sadari, kita sudah terbawa kepada keinginannya dia. Karena Yesus mengatakan apa? Hati-hati. Orang dunia ini cerdik. Lebih cerdik daripada anak Tuhan. Nah, satu kisah yang diceritakan Yesus adalah di dalam dalam Lukas pasal 16 mulai ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Saudara, lihat, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Dalam pikiran saya, kalau saya orang kaya, kalau saya ingin mengangkat bendahara, pastilah orang yang dekat dengan saya. Pastilah orang yang bisa saya percaya. Pastilah orang yang saya yakini tidak akan merugikan saya. Atau dengan kata lain, pastilah dia sahabat saya. Setuju saudara? Tetapi coba saudara lihat, seorang sahabat ini ternyata menggunakan persahabatan itu untuk mendapat kekayaan, untuk mencari keuntungan atau untuk mendapat mamon. Kenapa saya katakan demikian? Lihat, bendahara itu menghamburkan miliknya. Menghamburkan, apakah mungkin dia korupsi? Ataukah dia gunakan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi, untuk hidup mewah, berfoya-foya dan sebagainya? Yang pasti si pemilik harta, si orang kaya mendapat laporan seperti itu. Akibatnya apa? Lihat, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu,
Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Sahabatnya, si pemilik harta, akhirnya buat keputusan bahwa kau nggak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Saya copot jabatanmu sebagai bendahara. Karena apa? Karena engkau ternyata menggunakan persahabatan kita untuk kepentingan pribadimu. Menggunakan kepercayaanku kepadamu untuk kepentingan pribadimu. Saudara-saudara, ternyata yang terjadi hari-hari ini dulu pun sudah terjadi. Ada orang-orang yang kita percaya justru akhirnya merugikan kita. Orang-orang yang kita harapkan tadinya memberikan keuntungan kepada kita, ikut menjaga bisnis kita, tapi justru dia ingin hancurkan kita dari dalam. Biasanya yang begini inilah sangat menyakitkan. Kita bisa katakan ternyata engkau musuh dalam selimut. Ternyata engkau menggunting dalam lipatan. Apalagi istilahnya. Ternyata engkau memotong di tikungan. Apalagi saudara punya ide enggak? Orang yang kita percaya, tapi kok begini, kok kau hamburkan milikku? Kok tidak kau bantu aku mengelola bisnisku? Kok engkau merugikan aku? Saudara, kadang-kadang begitu. Orang mengkhianati persahabatan hanya untuk kepentingan pribadi. Orang mengorbankan persahabatan hanya untuk kesenangan sesaat. Sebenarnya persahabatan itu kan harusnya jangka panjang, betul? Untuk menjadi sahabat itu tidak gampang, saudara. Saya pengen tanya saudara, jawab dalam hati aja. Berapa orang sih yang engkau jadikan sahabatmu? Yang kepadanya engkau percaya sepenuhnya. Bukan hanya sebagai teman. Tapi yang saudara buat komitmen sama dia. Dan saudara yakin dia akan menolong engkau ketika engkau dalam kesulitanmu. Tapi ternyata orang yang kita harapkan demikian, kita percayakan sesuatu kepada dia, tapi ternyata dihamburkan kepercayaan kita, dia yang nanti sakit, saudara. Tapi ini kecerdikan dunia. Kadang-kadang kita nggak siap pertemanan kita dihianati seperti itu. Tapi itu ada, betul? Ada, walaupun nggak banyak, tapi ada di mana-mana. Saudara-saudara, karena orang merasa kedekatan ini kesempatan bagiku untuk mengambil keuntungan. Nah, ini kisah yang diceritakan Yesus, sehingga akhirnya orang itu mengatakan engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Mau bagaimana lagi? Persahabatan itu sampai di sini ternyata. Persahabatan itu setipis ini ternyata. Karena engkau gunakan kepercayaanku untuk kepentingan pribadimu. Nah, saudara-saudara, di ayat 3, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Dia mulai putar akal. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Artinya apa? Dia tahu berakhir hidup saya. Kalau saya dicopot ini berakhir masa depan saya. Dia mulai mikir. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya, perhatikan, apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Artinya begini, kalau aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, aku punya sahabat baru yang akan menampung aku di rumah mereka. Gak mungkin kita ditampung orang di rumahnya kalau dia bukan sahabat kita. Setuju? Dia mulai putar otak. Ketika dia kehilangan sahabat yang tadinya diperalat sahabatnya untuk mendapatkan mamon, dia sekarang putar otak. Dia putar otak. Dia balik. Apa yang dilakukan saudara?
Dia mulai menggunakan mamon, jabatan dia, kekuasaan dia, uang yang masih ada di dalam kuasanya untuk mendapatkan sahabat. Dia katakan begini, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Ini cerdiknya dia. Dia mulai kumpulin orang-orang yang punya hutang, punya tunggakan. Dia kasih diskon. Ada yang 50%, ada yang 20% dikasih diskon. Dia putar strategi. Dia gunakan mamon, jabatan, uang untuk mendapat sahabat. Saudara-saudara, saya tidak tahu filosofi hidup saudara. Apakah saudara termasuk orang yang berani, yang tega korbankan sahabat hanya demi uang, materi, atau saudara rela kehilangan materi demi sahabat? Saudara buang materi untuk persahabatan. Gimana saudara? Ada banyak orang, sorry saya ralat, nggak banyak lah. Ada orang, kalau banyak selalu mayoritas saudara. Ada orang yang kehilangan sahabat hanya gara-gara uang. Kalau bagi saya begini, sahabat itu terlalu mahal untuk dijual, untuk diganti dengan materi. Membangun persahabatan tidak mudah, saudara. Betul nggak? Untuk menjadi sahabat, kita menjadikan orang sahabat kita itu prosesnya panjang. Karena itu, saudara, kalau dia mengkhianati kita, sakitnya dalam sekali, saudara. Beda dengan hanya sebagai teman. Tapi kalau dia sebagai sahabat, begitu dia mengkhianati kita, itu sakitnya dalam sekali. Tapi itu bisa terjadi. Tapi orang ini sudah dia putar otak. Kalau gitu, sisa jabatanku, sisa waktu, aku akan gunakan untuk menjadi sahabat. Jadi saudara, antara sahabat dan mamon, ada orang yang menjadikan sahabat untuk demi mamon, tapi akhirnya ada orang mengorbankan mamon demi persahabatan. Saudara-saudara, ini yang Yesus cerita pada murid-muridnya. Ini yang cerita pada masa itu. Lihat, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Di Alkitab memang hanya disebut 2, tapi kemungkinan ada banyak lagi yang didekati seperti itu. Kenapa? Tujuan dia apa? Tujuan dia apa tadi yang di atas? Supaya kalau dia dipecat, dia punya sahabat baru, dia punya tempat, ada orang yang menampung dia. Ini kecerdikan. Nah, karena itulah Yesus mengatakan begini, menceritakan lanjut cerita. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Bayangkan Tuhan itu sepemilik harta masih memuji orang ini. Katakan licik banget kamu ya. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Cerdiknya di mana? Dia panggil orang-orang yang punya hutang. Dia kasih diskon mereka untuk mengambil hati mereka. Tuannya katakan, wah ini orang cerdik. Lihat, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini, hanya kata Yesus, lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang. Saya merenung banyak, kenapa sih Tuhan katakan anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak terang dari kisah ini, saudara? Salah satu, saudara, yang membuat anak Tuhan itu kehilangan kesempatan adalah kita selalu bicara, oh saya harus begini, saya nggak mau begini, nggak mau begitu. Iya, tapi kalau bicara kecerdikan, mengapa saya katakan di awal tadi, cerdik seperti ular tapi tulus, masalah motivasi. Tuhan tidak larang kita jadi orang cerdik, saudara. Tapi bukan licik ya.
Licik itu bagi saya negatif. Kalau cerdik itu masih positif. Apalagi saya katakan tulus. Kalau orang ini dia cepat putar akal. Yang tadinya digunakan persahabatan untuk keuntungan pribadi. Sekarang dia balik, saudara. Dia gunakan harta, keuntungan pribadi untuk membangun persahabatan. Saudara, kadang-kadang kita kehilangan sahabat hanya karena terlalu pelit, maaf. Hanya karena gak mau berkorban pada orang lain. Kita kehilangan persahabatan. Tetapi yang Yesus ingin katakan begini. Lihat ayat berikutnya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Yesus katakan apa? Uang itu sifatnya sementara. Uang itu sifatnya sementara dan tidak jujur. Saudara, saya merenung. Kenapa juga Yesus katakan mamon yang tidak jujur? Artinya apa? Tergantung uang itu ada di tangan siapa. Di tangan siapa? Uang gak jahat. Tapi tergantung uang di tangan siapa. Betul? Uang itu hanya alat. Uang hanya alat. Tapi kalau di tangan orang tidak jujur, maka uang jadi tidak jujur. Tapi kalau uang di tangan orang jujur, maka uang jadi jujur. Pertanyaannya, bagaimana saudara dengan uang di tangan saudara? Saudara, memang dalam hidup ini orang selalu mengukur sesuatu dengan uang. Orang katakan kalau engkau ingin tahu orang itu jujur atau tidak, kasih dia uang. Dia jujur atau enggak? Kalau ingin uji karakter orang, uji dengan uang. Karena itu hati-hati dengan uang. Bagi saya pribadi, saudara, kalau kita bermasalah gara-gara uang, wah, bagi saya itu rendah sekali kualitas moralnya kita. Kalau uang jadi persoalan. Karena bagi saya, memang kalau ada uang, kenapa? Kalau nggak ada, kenapa? Bagi saya, kalau saya dibohongi orang gara-gara uang, silahkan aja, nggak apa-apa. Saya tetap percaya pada dia, bahwa saya percaya dia pembohong. Untuk lain kali. Tapi saya tidak akan mau kehilangan sukacita saya, damai sejahtera dengan bertengkar dengan orang itu hanya gara-gara uang. Bagi saya sudah, uang kan hanya alat. Masa saya korban persahabatan gara-gara uang, gara-gara saya motif uang, masa saya korbankan teman saya? Oh, bagi saya nggak mau. Itu prinsip saya, saudara. Jadi tolonglah saudara, jangan uang merusak persahabatan. Jangan. Ikat persahabatan dengan menggunakan uang. Jangan dibalik. Jangan rusak persahabatan gara-gara uang. Amin, saudara. Ayo. Kalau Tuhan kasih saudara berkat, gunakan untuk memberkati, itu artinya. Lihat. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Saya coba pahami ini dalam dua hal. Tidak dapat menolong lagi, itu bicara masa kita hidup di dunia. Supaya kalau satu ketika uang itu nggak dapat nolong kita, kita masih punya teman yang menolong kita. Tapi yang kedua, kalau kita gunakan dengan baik, Tuhan juga katakan apa? Satu ketika mungkin kau kehilangan sesuatu, tapi engkau punya sesuatu bersifat abadi di sorga. Ternyata ujian hidup ini diuji dengan mamon, saudara. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau bagi saya sih, fokus saya adalah Tuhan. Di bumi ini fokusnya sahabat saya. Saya tidak akan korbankan persahabatan saya dengan siapapun, hanya gara-gara materi. Tapi saya justru ingin membangun persahabatan melalui materi yang saya miliki. Amin, saudara. Saudara mungkin orang yang pernah dikecewakan oleh sahabat saudara, nggak apa-apa, biar aja. Biar aja. Tetapi yang penting saudara tidak akan mengecewakan sahabat saudara yang memberikan kepercayaan kepada saudara. Hargailah kepercayaan itu. Hargailah setiap tanggung jawab yang diberikan sahabat saudara. Jaga persahabatan itu lebih daripada materi. Amin. Sekali lagi, jangan jual persahabatan hanya gara-gara materi, berapapun itu. Tuhan Yesus memberkati kita.